Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan channel Andi DJ 2020 Tutorial. Kali ini saya akan membuat tutorial yaitu lookup dengan banyak kriteria tanpa makro atau add-in. Jadi contohnya itu seperti ini, ada data, tabel data, kriteria, dan hasilnya kita mau seperti ini. Jadi dia mengambil data kelas ini dan nama sesuai dengan kelas masing-masing, digabungkan di kostum ini. Gimana cara membuatnya? Sebelum kita mulai, silahkan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Oke, kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai hasilnya ya. Jadi hasilnya ini saya kasih contoh. Jika di sini kita tambahin misalnya 101, di sini kita tambahin misalnya Joko, kemudian di sini ini kriterianya kita buat mesti tetap 101, kemudian kita query, kita refresh ya. Nama Joko otomatis muncul di sini. Ya, ini auto update ya. Ini untuk satu kriteria. Ya, jadi kalau di sini misalnya kita delete. Oke, di sini kalau kita query ini, kemudian kita refresh, otomatis nama di sini, kelas di sini otomatis juga hilang, di sini juga hilang ya. Oke, selanjutnya ini dengan satu kriteria. Selanjutnya ini dengan dua kriteria. Gimana caranya? Nah, di sini saya akan mempunyai hasilnya yaitu jika di sini kita tambah misalnya namanya Anton. Ya, kita rubah nih 101, kemudian ini kita refresh. Oke, muncul Anton. Ya. Kalau dengan dua kriteria seperti ini, dengan banyak kriteria ini, kita menggabungkan, mencari dengan ruang kelas dan PR ini, jadikan satu hasil gabungannya. Kalau menggunakan VLOOKUP, itu sangat panjang sekali rumusnya ya, sangat panjang. Dan butuh proses yang panjang. Kalau kita menggunakan text join itu hanya di 2019 dan Office 365 ya. Tapi kalau di bawahnya, seperti saya menggunakan 2016, tidak bisa menggunakan text join. Oke. Gimana cara buatnya? Seperti ini hasilnya tadi ya. Oke, mari kita mulai. Sekarang kita buat file, new, kita buat yang baru ya. Di sini kita copy aja masternya biar tidak ngetik lagi. Kita mulai dari awal ya. Di sini ketika 1, ini kita copy. Ini kita copy ya. Ini copy. Kemudian kita paste di sini, paste spesial, value aja ya. Biar tanpa format. Kedua, data ini kita copy juga. Oke, paste spesial, value ya. Ini sheet 1, kemudian kita tambahkan lagi sheet berikutnya. Oke. Kemudian ini tadi kriteria 1. Ini kriteria 2 ya. Oke, ini kita copy juga ya. Ini database ini kita copy, Ctrl C ya, atau klik kanan, copy. Kemudian kita pastekan di sini, klik kanan, paste spesial, value ya. Oke, kemudian kita buat lagi di sini, kita copy aja biar tidak ngetik lagi. Kriteria, klik kanan, copy. Kemudian kita pastekan di sini. Paste spesial, saya ambil value ya. Oke, kemudian yang ini, data ini kita tutup ya, biar kita mulai dari kosong. Oke, ini kita downshift. Selanjutnya dengan kriteria 1, kriteria ini. Ya, ini kita rapihin. Kita tengahin. Ini. Oke, ini, yang ini. Oke, ini kita kasih ke tengah, ini juga kita kasih tengah.
Oke, selanjutnya ini data ini kita insert, jadikan tabel ya, tabel my table as header. Gunakan ini my table as header, jadi kelas dan nama ini jadi headernya. Oke, kemudian ini di data ini filternya nggak usah ya, biar nampak tulisannya. Oke, ini kita besarin biar jelas ya. Oke, selanjutnya yang ini kita sorot, ini insert table. Oke, kemudian kita filternya dihilangi, data filter, jadi filternya hilang. Ini tulisannya kita besarin ya, home. Oke, kita bold, taruh B, ini Ctrl B. Kemudian grid-less, garis-garis ini kita hilangi, centang sekali di sini ya. Oke, garis-garisnya sudah hilang. Ini kita buat agak besar tulisannya ya. Oke, selanjutnya kita klik data ya di tabel ini, kemudian pilih from table. Oke, di sini muncul, di sini tabelnya kita buat data ya, nama tabelnya kita buat data. Oke, kemudian klik close and load, kita pilih yang close and load to ya. Oke, kemudian di sini kita pilih only create connection, pilih yang ini. Kemudian load. Oke, ini data 1 sudah yang ini ya. Sekarang ke sini. Oke, kemudian ini klik data from table. Oke, ini muncul. Kemudian pilih close and load, pilih close and load to ya. Sini namanya kita rubah lah. Di sini kita namanya kriteria ya. Kriteria. Oke, kemudian close and load, pilih close and load to. Pilih only create connection. Kemudian kita klik load. Selanjutnya dengan dua tabel yang sudah di connection only dan connection only seperti ini, di kriteria ini kemudian kita klik kanan, pilih reference ya, yang ini. Oke, klik. Munculnya seperti ini. Kemudian setelah ini ya, kita pilih make query ya, make query yang ini. Oke, setelah ini kita pilih yang make query. Oke, kita klik ini. Kemudian di sini kelas sudah muncul. Kemudian di sini kita tambahin di data ya. Data yang satu lagi. Oke, kemudian ini di kelas ini kita klik kontrol sekali, dan di sini kita klik kontrol juga, agar dia akan terhubung di sini. Kelas dan kelas di bawah. Ya. Kalau benar, dia akan munculkan tanda centang seperti ini. Oke, kemudian oke. Di sini sudah muncul namanya kolom tabel. Ya, selanjutnya setelah ini muncul, kemudian kita pilih add column. Kemudian add custom column. Ya, di sini kita buat namanya misalnya hasil. Oke. Kemudian di sini sama dengan fungsinya adalah text titik kolom. Oke. Buka kurung. Kemudian table titik kolom. Sorry ya, ini bukan text kolom, ini namanya text combine ya. Oke, text combine. Kemudian sini tabel kolom. Oke, kemudian buka kurung. Kemudian kita sorot yang ini ya, ini kolom. Oke, selanjutnya koma. Selanjutnya tanda kutip.
kemudian nama. Nama, tanda kutip, tutup kurung, koma, pemisah teks combine ya, tanda kutip, koma, tanda kutip, tutup kurung. Kemudian kita oke kan. Di sini no syntax error has been detected, berarti sudah centeng, berarti rumus ini sudah benar ya. Ini nama ini adalah kolom nama ya, nanti saya kasih tahu. Oke, kemudian kita oke. Di sini otomatis hasilnya muncul. Ya. Setelah muncul ini, kemudian di sini nama ini adalah kolom dari tabel yang nama tadi ya. Nanti saya kasih tahu. Oke, muncul ini, kita remove. Ya. Setelah muncul ini, kemudian new column, tabel ini tidak kita pakai, kemudian kita remove. Oke, selanjutnya kita pilih home, cloud and load to, pilih cloud and load to ya. Kemudian kita pilih exiting, karena kita mau menampilkannya di kriteria 1 ini ya. Oke, kemudian kita klik ini panah ini, kemudian kita taruh di sini misalnya. Oke, kemudian kita oke kan. Oke, di sini sekali lagi load ya. Oke, di sini hasilnya sudah muncul. Di sini kita tanpa filter aja ya, hilangin filternya. Oke, kita ketengahin. Oke, selanjutnya ini mau dibesarin boleh. Oke, ini garisnya dibesarin. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Misalnya ini auto update ya. Misalnya kita tambahin di sini 103. Oke, di sini kita tinggal refresh saja di sini. Sudah masuk rumusnya kan? Jadi 103 itu ada Aldi. Satu lagi ada Udin. Ya, Udin dan Aldi. 101 ini ada banyak, ada Andi, Wati, Bono, Kamira, Amri dan Joko ya. 2, 4, 5, 6. Di sini juga akan 6 juga. 3, 4, 5, 6. Benar ya? Sekarang misalnya ini kita jadikan ini 102. Di ini juga 102. Apakah kurang? Joko dan Amrinya akan hilang. Kita refresh ini. Oke, kita refresh. Oke. Hasilnya akan hilang ya. Refreshnya bisa di sini sekali atau di sini ya. Refresh. Atau bisa juga di tabel di sini juga bisa refreshnya. Oke. Tabel design. Di sini refresh juga bisa. Ya. Jika kita mau tambahin, misalnya di sini 104, kemudian kita refresh, otomatis di sini nambah ya. Kemudian misalnya ini kita kasih nomor 104 di kelas ini dan nama ini, kemudian kita refresh, maka 104, sebentar ini loading, 104 akan muncul 2 orang nama ya, dan menjadi satu gabungan. Oke, ini dengan lookup dengan satu kriteria ya. Di sini yang dicarikan satu kriteria. Gimana kalau dengan 2 kriteria seperti ini? Oke, ini kita benarin dulu. Home. Kita ketengahin dulu ya. Ini kita benarin. Ini kita home. Ini kita ketengahin. Kemudian oke, ini juga seperti itu. Tengahin ya. Kemudian ini kita kasih sorot gini, kemudian insert tabel seperti tadi, buat tabel ya. Oke. Kemudian data, hilangi filternya ya. Oke, sudah. Ini kita besarin lah biar kelihatan. Udah kelihatan ya. Oke, kita besarin. Ini kita kasih jarak ya. Ini kita kasih besar. Oke, kemudian yang ini juga seperti itu, disorot dulu ya. Insert tabel. Oke, udah muncul. Kemudian ini kita besarin. Oke, ini kebesaran. Oke, selanjutnya ini kita
lebarin ya, seperti ini. Ini kita kasih ketengahin. Kemudian kita hilangkan garisnya ya, biar kelihatan. Oke. Ini database, ini kriteria. Nanti hasilnya adalah di sini dengan 2 kriteria. Yang di sini ada ruang kelas, ada PR. PR ini pekerjaan rumah ya. Ini pekerjaan rumahnya. Misalnya ruang kelas 101, PR-nya itu tematik. Jadi semua yang 101 PR-nya tematik, nama siswanya siapa aja gitu. Ya, ini kita buat misalnya nama siswa ya. Siswa. Oke, ini nama siswa. Oke, sekarang kita mau cari ruang kelas ini, misalnya 101, PR-nya tematik. Semua yang ruang kelas 101 PR-nya tematik, namanya ini, dan ini, tematik Anton, itu memunculkan hasil seperti tadi ya, yang seperti ini. Cuma dia ini kan satu kriteria, ini dengan 2 kriteria seperti ini. Ya. Oke, kita langsung saja. Caranya adalah ini sudah dibuat tabel tadi awalnya ya. Kemudian kita taruh sini, pilih data, form table. Kita buat koneksi lagi ya. Ini. Kemudian close and load to. Kemudian only connection ya. Oke, di sini load ya, load. Muncul tabel 4 ya. Kemudian kita double klik, kita ganti namanya ya, yang ini ya. Kita misalnya di sini data base 2 ya. Misalnya seperti itu. Enter. Kemudian close and load ya. Ini database 2 sudah muncul. Selanjutnya yang ini kriteria ini. Kemudian ini kita hilangi dulu ya filternya biar nampak tulisannya. Kemudian setelah itu kita pilih data from table ya. Kemudian sudah muncul seperti ini ruang kelas dan PR. Kemudian namanya ini kita ganti dengan kriteria 2 ya. Enter. Selanjutnya close and load. Pilih close and load to ya. Di sini kita pilih juga only create connection. Kemudian load. Oke, di sini sudah muncul database 2 dan kriteria 2. Yang ini kriteria 2, yang ini database 2. Nanti file ini akan jadinya nama siswa ya, yang tadi ya. Coba kita buka namanya. Oke, di sini nama siswa. Oke, ini yang tadi nanti jadi patokannya. Oke, selanjutnya ini close and load. Selanjutnya kita akan membuat caranya adalah seperti ini ya. Ini kriteria ini, yang ini ya. Ini klik kanan, pilih reference. Oke, kembali seperti ini tadi. Selanjutnya pilih make query ya. Oke. Kemudian ini pilih yang tadi database 2. Oke, selanjutnya ini tekan kontrol. Ini tekan kontrol. Ini tekan kontrol, PR, dan ini PR. Jadi 2 yang dihubungkan di sini ya. Kalau 3, 3, 4, 4, 5, 5 seperti itu ya. Oke. Ini terhubung dengan ini terhubung dengan ini. Kemudian kita oke-kan ya. Di sini sudah benar, oke-kan. Oke, di sini tabel sudah ada, masuk. Kemudian caranya adalah kita pilih add column, add custom column. Di sini kita buat hasil misalnya. Hasil nama siswa. Oke, kemudian di sini text combine, titik combine. Rumusnya seperti ini ya. Kemudian buka kurung, table, titik kolom. Oke. Kemudian buka kurung. Kemudian di sini kita pilih new column.
Oke, koma. Di sini nama siswa. Tanda kutip. Kemudian tutup kurung. Kemudian koma. Tanda kutip. Koma. Tanda kutip. Kemudian tutup kurung. Oke, di sini teks combine. Teks combine ini untuk memberikan koma delimiter ini, koma. Di sini tabel kolom. Dari tabel kolom ini ya. Dia akan mencari nama siswa, ya. Nama siswanya dan diberikan delimiter. Ini tanda koma ini ya. Dan oke. Oke, di sini otomatis namanya sudah muncul. Selanjutnya di kolom ini kita remove. Kemudian kita pilih home, close and load, kemudian close and load to. Oke, di sini kita pilih exiting. Nih, tanda ini biar kita hasilnya kita munculkan, misalnya maunya di mana? Kita munculkan misalnya di sini ya. Kemudian oke. Kemudian load. Kemudian data filter, ini kita hilangin aja. Oke, ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya kita coba. Misalnya di sini kita tambahin atau dikurangi ya. Ini auto update ya. Misalnya di sini kita tambahin 101 lagi. Misalnya tematik. Nama barunya, nama siswa barunya, misalnya nama siswanya Wanda misalnya. Kemudian ini kita refresh di sini. Otomatis Wanda di sini muncul ya. Oke, kemudian ini kita hilangin misalnya Anton, kita ganti dia ke 102, pelajarannya berarti IPS ya. Misalnya seperti itu, ini misal. Kita refresh. Oke, Anton sudah masuk kemari. Di sini nama Anton sudah hilang ya. Kemudian ini kita tambahin misalnya ini 104. Pelajarannya TIK. Siswanya siapa aja? Oke, dari database ini. Oke, kemudian kita refresh. Jadi yang 104 PR-nya itu TIK ya, komputer ya. Dan itu yang nama siswanya adalah Aldi dan Agung. Ya, misalnya kalau mau ditambahin lagi 104, pelajarannya PR-nya itu pekerjaan rumahnya TIK, satu lagi misalnya Gugun. Misalnya seperti itu ya. Ini kita tinggal refresh saja di sini. Otomatis 104 dengan PR pekerjaan rumah TIK, hasil nama siswanya akan muncul penggabungan seperti ini, Aldi, Agung dan Gugun di sini. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya jika bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.